Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu dan kita langsung sambung saja. Tema kita kali ini membahas mengenai pentingnya adab sebelum ilmu. Ibu-ibu, kita di segmen terakhir, mungkin masih ada yang mau bertanya? Masih boleh? Ada waktu? Masih ada, Ibu, boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Ibu Deski dari Majelis Taklim An-Naba. Pertanyaannya begini Pak Ustadz. Adab ini apakah sesuatu yang sifatnya permanen atau bisa mengalami, standarnya maksud saya, standar tentang adab ini apakah sifatnya memang permanen atau pada suatu masa standar adab ini bisa mengalami perubahan? Kita bandingkan mungkin di negara luar yang demokrasinya itu sudah cukup bagus ya katanya. Adab itu, adab yang untuk daerah timur itu tidak berlaku di negara luar sana yang mungkin demokrasinya sudah tinggi. Yang kita harus mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang tua, mungkin bagi mereka itu bukan sesuatu yang standar adab yang diutamakan gitu Pak. Barangkali mereka cuma say hello, hey dad gitu ya. Enggak, hey man kadang-kadang untuk orang tuanya ya. Nah, begitu Pak pertanyaannya. Apakah standar adab ini suatu waktu bisa mengalami perubahan? Begitu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bertanya bagaimana Ustaz terkait standar adab. Baik, kalau kita bicara adab kita hubungkan dengan agama, maka dia standar tidak bisa berubah. Contoh, ada adab makan. Kan tidak ada akhlak makan. Jadi adab makan tuh bagaimana makan dalam Islam tuh adabnya berdoa, duduk, tangan kanan. Dan itu adab itu tak bisa berubah dimanapun kita berada. Mau di Bengkulu, mau di Papua dan seterusnya. Artinya dia standar dan permanen. Adapun tadi mungkin itu ketika itu mungkin norma tadi ya, atau itu kesepakatan. Bisa jadi kesepakatan orang Eropa dengan orang Timur Tengah mungkin berbeda. Dan itu mungkin bukan adab kita sebut, itu mungkin norma yang berlaku di masing-masing daerah dan itu kesepakatan mereka tentu kan berbeda-beda. Tapi ketika kita berbicara adab kita kepada Allah, ada niat kita, ada keyakinan kita kepada Allah. Itu adab yang tak bisa berubah. Ada adab bagaimana adab masuk rumah, adab masuk kamar mandi dan seterusnya. Itulah adab yang mungkin walaupun waktu mungkin berganti dia tidak bisa berubah. Adapun yang bisa berubah mungkin bisa jadi tadi norma, tapi bukan adab itu begitu, permanen dia. Permanen ya. Mungkin untuk pedomannya berarti di kitab suci kita ya untuk perilakunya ya, berkacanya. Baik. Bagaimana Ibu? Cukup? Ya baik. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, masih ada? Oh, Masnya mau nanya. Mas Bagus mau nanya? Boleh, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ya. Kan kita dalam Islam itu ada adab untuk menegur orang ya. Kalau yang saya pernah dengar itu tidak boleh orang lain mendengar saat kita negur orang ini karena bisa mempermalukan orang ini depan orang lain. Kalau baiknya itu kan berdua aja. Nah tapi kalau misalkan ada orang tuh nggak bisa ditegur berdua aja, harus saat itu juga. Itu gimana Pak Ustadz? Apakah kita berdosa atau gimana? Tolong penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bagus sudah bertanya. Ustadz mungkin bisa langsung dijawab, langsung nanti kasih kesimpulan karena kita ada di penghujung acara. Boleh silakan. Baik, terkadang memang ada yang memang tidak kita bisa berdua. Tapi harus depan orang ramai untuk memberikan pelajaran kepada yang lain. Ada contoh kasus ketika datang seorang pemuda, ini Nabi sedang khutbah Jumat. Di sholat Jumat, sedang khutbah Jumat nih. Datang pemuda, langsung duduk tanpa sholat. Nabi langsung menegur, sedang khutbah itu Nabi negur. Kata Nabi, kum, berdiri, sholat 2 rakaat. Bayangkan di depan jamaah, Nabi sedang khutbah Jumat posisinya. Ada sahabat datang terlambat, dia langsung duduk. Nabi tegur dia, berdiri kata Nabi untuk sholat 2 rakaat. Ini kan apa dilakukan? Maksudnya agar jangan sampai jadi pelajaran untuk yang lain.
Kalau nanti datang, jangan langsung duduk. Nih tuh, sholat. Jadi Nabi menasihati satu orang untuk jadi pelajaran kepada lain orang. Jadi mungkin ya ada memang pelajaran yang itu mungkin tidak cukup harus berdoa. Tapi untuk jadi pelajaran orang lain. Kata Nabi kan, man ro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Fa illam tastati' fa bilisanihi. Fa illam tastati' fa biqalbihi. Wa zalika adaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, robahlah dengan tangannya. Tangan itu artinya dengan kekuasaan. RT punya kekuasaan. Mungkin ada orang berbuat kemungkaran, dia tegur, ajak rame-rame warganya dengan kekuasaannya. Kalau tak mampu dengan kekuasaan, maka dengan lisan. Maka lisan tadi bisa jadi berdua, atau kalau sudah lewat proses berdua tak mampu, boleh jadi lisan di depan orang rame. Kalau tak mampu dengan lisan, baru dengan hati. Artinya membenci perbuatan itu, bukan membenci orang, membenci perbuatan keburukan. Jadi bisa jadi boleh dengan niat tadi mungkin untuk menjadi pelajaran kepada orang lain sebagaimana yang dilakukan Nabi tadi, Om. Baik, itu ya Om. Terima kasih Ustadz, terima kasih juga Ibu-ibu, terima kasih Bang Bagus dan pemirsa, terima kasih, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya Julia Hartanti pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.